Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unibos, kembali lagi di podcast Education Talk Universitas Bosowa. Bersama saya, Fenika Salsabila yang akan memandu Education Talk kali ini bersama Bapak Andi Rizal. Jadi, Bapak Andi Rizal ini merupakan salah satu sosok inspiratif nih Sobat. Nah, buat tahu lebih dalam, kita langsung sambut aja yuk pemateri yang spesial kita pada hari ini. Halo Pak, apa kabar? Halo Bu Ika, Gimana nih kabarnya Pak? alhamdulillah kabar baik. Oke. Nah, Bapak Rizal ini teman-teman merupakan salah satu penerima beasiswa LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dari Kementerian Keuangan. Jadi beliau ini merupakan salah satu sosok inspiratif dosen di Universitas Bosowa. Selain itu juga mengukir banyak sekali prestasi di bidang akademik, khususnya untuk pendidikan kewarganegaraan. Nah, oke sobat, langsung saja kita bahas lebih lanjut dan kenalan lebih dalam lagi bersama Bapak Rizal ini. Oke Pak, bisa perkenalan dulu nggak namanya siapa, sekarang aktif sebagai dosen apa, dan sedang mengambil studi lanjut apa untuk LPDP ini? Oke Mbak Ika. Jadi, perkenalkan saya Andi Rizal, SPD, MPD, sebagai dosen di Universitas Bosowa di Prodi Pendidikan Pancasila dan, Kewarganegaraan Mbak Ika. Saya di Prodi PPKN, Oke. merupakan salah satu prodi, baru juga, masih hitungan baru karena baru dibuka di tahun 2019. Cuma sudah ada alumninya, ya. Oke. Saya berhome base di sana sekaligus sebagai, ketua program studi, di prodi PPKN. Untuk saat ini, saya sementara mengambil studi, lanjutan program doktor itu di bidang ilmu pendidikan, Bu Ika, supaya ada linear dengan, S1 dan S2. Oke. Jadi di Universitas Negeri Makassar, Bu Ika. Oke. Oke, nah itulah tadi perkenalan singkat dari Bapak Rizal ini selaku dosen dan kaprodi dari program studi PPKN. Jadi buat teman-teman yang mungkin akan tertarik masuk ke prodi PKN ini juga bisa nih, tulis di kolom komentar buat pertanyaan ke Pak Rizal. Nah, oke Pak, bisa Iya. dibagiin nggak sih proses seleksi LPDP kemarin itu yang Bapak jalani hingga akhirnya terpilih di antara puluhan ribu pendaftar? Kalau nggak salah 38 ribuan ya, Pak? 38 Nah iya, ribuan. boleh diceritain nggak, Pak, gimana sih proses seleksinya hingga bisa menjadi awardee LPDP? Iya, ini juga Mbak Ika, saya sebenarnya nggak nyangka-nyangka ini bisa, lolos juga di beasiswa yang saya anggap, beasiswa Iya, prestisius ya, prestigious banget salah sih, Pak, satu iya. beasiswa prestisius yang ada di Indonesia ya, yaitu LPDP. Eee, Awalnya sebenarnya saya tidak, mempersiapkan, secara, apa ya, secara baik sekali bagi saya, karena saya hanya mengalir begitu saja Mbak Ika. Ada informasi dari rekan di universitas bahwa ada program beasiswa LPDP, sebenarnya saya sudah lama tahu, Oke. beasiswa ini Mbak Ika, cuma, mungkin waktu di jenjang pendidikan sebelumnya di S2, sampai saat ini saya belum yakin apakah saya Oh, bisa, lolos di beasiswa yang saingannya ribuan, iya. Pendaftar terbanyak juga pendaftar ya? Iya. terbanyak, apalagi tahun ini Mbak Ika passing grade-nya Iya, gila-gilaan naik naiknya, banget. naik banget. Jadi berbicara tentang persiapan, saya mempersiapkan ya, ala kadarnya, Mhm. tetapi ala kadarnya bagi saya itu ya dipersiapkan semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Di tengah padatnya juga Iya, jadwal ya, Pak? apalagi kan kita, tahu Mbak Ika sekarang saya menjabat sebagai ketua Iya, prodi, betul. tugas di prodi kan banyak, sembari harus mempersiapkan, apa, pendaftaran beasiswa. Tapi, saya mempersiapkan berusaha Mhm. pastinya Mbak Ika untuk semaksimal mungkin khususnya pendaftaran Iya. administrasi. Nah di sini, harus juga kita dituntut ketelitian Mbak Ika, karena kalau kita tidak membaca seksama buku panduan Iya, yang ada di betul. LPDP bisa saja kita gagal di tahap awal. Iya. Kan ini tidak jarang juga dialami oleh para Pendaftar lainnya. peserta, Mhm. itu ada yang gagal di tahap baru di tahap Administrasi. awal, sudah gagal di administrasi itu karena,
bisa saja tidak teliti dalam membaca buku Panduan. pedoman, panduan yang ada dibagikan oleh LPDP di situsnya ya. Ah, itu yang sebelum saya mendaftar, saya membaca betul-betul, buku panduan itu, Mbak Ika. Oke. Saya membaca dari awal sampai akhir, apa sih yang diinginkan oleh LPDP, pendaftar yang bagaimana sih yang dicari oleh LPDP. Mhm. Ah, dari situ saya, menulis, esai, sebagai syarat berawal dari sana. Mmm. Oh, LPDP cari mungkin yang, orang-orang yang Mau kontribusi. betul Mbak Ika, yang mau berkontribusi untuk Indonesia. Mhm. Kuncinya sih itu, di kontribusi itu yang, harus tertuang pada saat pendaftaran di administrasi khususnya di esai. Oke, jadi Heeh, kalau bisa aku rangkum nih Pak, berarti, prosesnya itu dimulai dari awareness kita sendiri terhadap LPDP ini sendiri itu cari orang seperti apa sih, iya, kemudian kontribusinya juga harus jelas ya Pak jelas tentunya. sekali Mbak Ika. Iya, jadi teman-teman buat yang mau daftar LPDP juga nih ke depannya, itu riset awal sangat penting untuk menentukan aplikasi kalian bakal sukses ke depannya atau tidak Iya. seperti Bapak Arisal Iya, ini, betul oke. Mbak Ika, harus ada riset. Nah, iya betul banget, Pak. Riset itu penting banget buat aplikasi beasiswa, teman-teman. Oke, Pak, sekarang, kita mau tahu nih strategi khusus atau mindset yang Bapak gunakan saat menghadapi seleksi LPDP, terutama saat seleksi substansi ya, Pak, atau wawancara yang paling, aduh ini bikin keringat dingin banget sih, gitu. Iya, betul Mbak Ika, dari semua rangkaian tahapan, di LPDP kan ada 3 tahapan Mbak Ika ya. Ada tahapan administrasi, kemudian ada tes bakat Scholastic, iya skolastik, betul. kemudian lanjut ke tahapan substansi. Tetapi dari semua tes, yang ada ini, kebanyakan orang sih bertanyanya, bagaimana tips and triknya Betul, banyak banget yang menghadapi, nanya. tes-tes yang ada di LPDP. Mhm, Khususnya di tes, substansi ini ya, Mbak Ika ya, iya karena, betul. ketika sudah melewati tahapan tes, bakat skolastik, lolos, pasti orang, merasa, "Wah, ini sudah masuk di pertarungan akhir ini, antara hidup dan mati ya, Mbak Iya, Ika ya, kalau ujung sudah." tanduknya di seleksi wawancara ini Iya, kan, Pak, ya? inilah penentu Mhm, akhir apakah kita, bisa melaju ke tahapan selanjutnya atau tidak. iya. Jadi berbicara pengalaman sedikit ini, Mhm. Mbak Ika. Di pendaftaran yang saya lalui di tahun 2025 ini, sebenarnya saya tidak tahu bakalan ada passing rate yang tinggi, Iya. cuma, dari mock up atau pelatihan-pelatihan yang diikuti, khususnya coaching-coaching ya, Iya. saya ada tim kecil Mbak Ika yang membantu saya. Oke. Orang-orang yang, yang bergelut di dunia beasiswa memang kebetulan, beliau-beliau itu adalah penerima beasiswa atau senior-senior di Mata Garuda. Ah, Heeh. Jadi itulah yang memberikan tips and trik kepada saya bahwa untuk menghadapi tes, di substansi itu, kita cukup jadi diri sendiri. Heeh. oke. Jadi jadi diri sendiri, jujur. Nah, ini dia kata kuncinya, jujur. Jadi kenapa saya katakan harus jujur, Bu Ika, karena ketika kita wawancara, kemudian kita, seolah-olah menarasikan sesuatu yang sebenarnya tidak tidak dilakukan, karena LPDP ini kan mencari orang-orang yang saya pikir, eee, memiliki Mhm. kontribusi atau ingin berkontribusi untuk, bangsa dan negara. Jadi kita berusaha yang saya alami itu pada saat tes ini, Mbak Mhm. Ika, pada saya tes itu mengalir aja begitu. Nah, Eee, keba karena sudah heeh, jadi diri sendiri iya, ya, Pak? kebanyakan orang merasa bahwa, "Ih, saya ini kok begini ya?" Iya. Saya, agak blank ya, mungkin karena yang selama ini terlalu terpaku dengan latihan yang dijalani, harus Mhm. terkesan menghafal jawaban-jawaban, padahal pewawancara kan bertanya, fleksibel, Mhm. tidak ada rumusan, pertanyaan, yang secara terstruktur Iya bahwa habis betul. ini akan dijawab ini, random aja sih Iya. pewawancaranya, Mbak Ika. Iya iya. Jadi, kunci dari saya ketika ditanya, "Apa sih kunci untuk menghadapi tes substansi?" Jadi diri sendiri dan jujur aja. Kemudian jawab, dengan meyakinkan. Ah, Wah. Nah, itu teman-teman dia. penting banget nih buat diingat
ketika mendaftarkan suatu beasiswa atau aplikasi sekolah untuk jenjang studi lanjut, kejujuran itu nomor satu. Karena kalau kita nggak jadi diri sendiri, itu kita bakal jawab pertanyaan dari penanya itu bakal susah, guys. Jadi penting banget untuk jadi diri sendiri dan tentunya meyakinkan pewawancara bahwa kita adalah kandidat yang kuat. Iya. Oke, Pak, terima kasih banyak sharing-nya. Tapi, teman-teman juga mau tahu nih, apa sih arti beasiswa LPDP ini bagi Bapak secara pribadi, keluarga, dan juga bagi mahasiswa yang Bapak ajar? Nah, kebetulan Bapak ini kan aktif juga sebagai dosen. Iya. Oke, boleh di-sharing nggak, Pak? Jadi beasiswa LPDP ini bagi saya adalah mimpi yang terwujudkan. Wah, seneng banget sih, Pak, dengernya. Iya, mimpi yang terwujudkan, yang tak disangka-sangka. Ah, Heeh, karena memang sudah sejak lama saya memimpikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral, Mbak Ika ya. oke. Cuma alhamdulillah baru di tahun 2025 ini lewat beasiswa LPDP, itu memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan, pendidikan. Jadi bagi saya LPDP ini adalah mimpi yang, terwujud, eee, dan tak disangka-sangka begitu, Mbak Ika. Dan khususnya untuk bagi keluarga, itu khususnya saya berasal dari daerah, Dari Bone Mbak, ya, Pak? dari Oh, Bone ya, di salah satu daerah yang bisa saya kata dari mhm. perkampungan, orang tua saya pendidikannya tidak terlalu tinggi. Mmm. Jadi dengan adanya beasiswa LPDP ini khususnya di jenjang doktoral, itu, bisa mungkin menjadikan saya dokter pertama di di Wah, desa saya nantinya, Mbak Ika. Jadi bagi keluarga itu sangat bersyukur bisa ada, anaknya yang berhasil menjadi role model mhm. khususnya di keluarga besar dan besar harapan juga itu bisa menjadi role model di tataran masyarakat yang ada di desa bahwa walaupun kita terlahir dari, desa Desa kecil, mhm, desa kecil itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa mimpi-mimpi itu mendapatkan bisa iya, kita mewujudkan mimpi-mimpi yang memang kita, sudah impikan, impikan. Mbak Ika. Iya. Wah, inspiratif sekali ya Sobat Unibos. Saya juga terkesan mendengar cerita, Pak Rizal ini, kalau nggak salah ada salah satu artikel yang bilang, dulu Pak Rizal ini sempat membantu keluarga buat jualan es lilin ya, Pak? Aduh, itu pengalaman banget, Mbak Ika. Oh iya, boleh diceritain dikit nggak, Pak? Ya, itu pengalaman, waktu sekolah, Mbak Ika, ya. Dari SD itu karena orang tua, khususnya ibu, itu ada usaha kecil-kecilan Mhm, jual es lilin di rumah, iya. jual es lilin rumahan. Jadi, saya inisiatif sih waktu itu, waktu sekolah dasar kebetulan sudah dibelikan sepeda kecil, Nah, sepeda waktu itu akhirnya saya inisiatif, saya mau deh jualan es lilin. oh. Buat nambah-nambah uang jajan. Jajan ya? Oh ya. Wah, Seperti jadi itu. jiwa-jiwa pekerja kerasnya Pak Rizal ini sudah terlihat sejak dini ya teman-teman, sampai sekarang sudah terbayarkan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak, sekarang kita pindah lebih dalam lagi nih. Fokus penelitian Bapak itu kan salah satu pengembangan model pembelajaran kewarganegaraan dan Pancasila di Iya, era iya. digital. Nah, menurut Bapak apa sih gambaran ideal yang Bapak bayangkan untuk generasi muda di Indonesia khususnya dalam hal PPKN ini gitu? Gambaran besar bagi saya, khususnya untuk, mata pelajaran Mhm, PPKN bagi generasi muda, itu bagi saya bahwa PPKN ini bukan suatu pelajaran yang, eee, tidak modern. mhm, Kenapa saya katakan seperti itu, karena banyak yang beranggapan bahwa PPKN ini adalah pelajaran yang jadul. mmm, Tetapi jangan salah, PPKN ini adalah pembelajaran yang justru mengupdate, mhm, keilmuannya mengikuti perkembangan zaman. Karena hal itu sehingga saya secara pribadi melakukan banyak riset, riset yang mengkaitkan antara bagaimana pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan ini bisa membentuk karakter, peserta didik mhm. kalau di sekolah, mahasiswa khususnya generasi, pelanjut bangsa ini bisa memiliki karakter yang berjiwa Pancasila. Jadi mereka bisa,
memiliki nilai-nilai, seperti sopan Mhm. santun ya. Jadi norma-normanya itu masih, erat kaitannya, tetapi bukan berarti hal itu merupakan suatu ketertinggalan. Makanya saya mencoba mengelaborasi penelitian PPKN dengan dunia digital. I Jadi, see. harapan saya ke depan, riset-riset saya ini bisa mengembangkan model-model pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi. Oke, jadi si PPKN-nya ini sendiri itu tidak kekang oleh teknologi saat Iya, digital saat ini yang betul sudah Mbak Ika. merambat sekali ke generasi-generasi muda ya khususnya, Iya. Pak? Oke, menarik sekali sih teman-teman. Jadi prodi PKN ini masih tetap eksis di era yang sangat udah globalisasi banget, teman-teman. Nah, Pak, kalau melihat kembali nih ke perjalanan hidup dari anak petani hingga calon dokter atau yang nantinya sudah lulus, apa sih satu kata kunci yang menggambarkan perjalanan Bapak? Ah, kata kunci bagi saya itu doa, Ah, oke. doa. Khususnya doa dari orang tua, Mhm. doa dari keluarga, doa dari teman-teman, dan doa secara pribadi. Jadi Mbak Wah. Ika bertanya, apa sih kunci, di kehidupan, khususnya di kehidupan saya secara pribadi selama ini, Mbak Ika itu doa. Karena betul-betul saya merasakan bahwa kekuatan doa itu betul-betul ada, Mhm. dan itu Wah, ajaib sekali Mbak Ika. salah satu pemicu juga ya, akhirnya mimpi Pak Rizal terwujud Iya, itu terbesarnya adalah doa. 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 Jadi Oke. itu kunci dari segala usaha Mhm. yang sudah dilakukan, kuncinya ada di sana. Karena sekuat apapun kita berusaha Mbak Ika, ketika tidak, ditopang oleh doa ini, saya pikir akan sia-sia saja Mbak Ika. Nah, begitu teman-teman. Jadi ketika kalian meraih mimpi, jangan cuma yang dilakukan usaha aja, tetapi perlu adanya doa juga untuk menopang usaha-usaha yang kalian bangun saat ini. Oke, terakhir nih Pak, Siap. apa pesan sederhana yang ingin Bapak titipkan untuk mahasiswa Unibos dan generasi muda khususnya yang mereka berasal dari desa seperti Bapak dulu hingga akhirnya bisa menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Oke, Pak. Iya. Pesan untuk adik-adik mahasiswa di Unibos, jangan berkecil hati terlahir dari daerah yang terpencil, daerah yang tertinggal, atau, daerah pedesaan atau perkampungan, karena kita tidak bisa memilih kita lahir di mana, Betul. ya, kita terlahir dari siapa, tetapi ada yang bisa kita pilih, kita mau jadi apa. Nah, itu ada di Mmm. tangan kita. Jadi usaha, doa, ikhtiar, itulah kunci untuk, meraih sebuah kesuksesan, karena Wah saya sendiri praktekkan itu Mbak Ika. wah, keren sekali sih, Pak. Saya juga banyak Iya, belajar dari Bapak setelah mendengar cerita-cerita yang sangat inspiratif ini. iya Mbak Ika. Wah, oke Sobat Unibos, luar biasa sekali obrolan kita kali ini bersama Pak Rizal. Dan kita belajar banyak hal juga bahwa keterbatasan itu bukan penghalang Ya, untuk bukan meraih penghalang. mimpi. Justru dari keterbatasan itu lahir semangat juang Iya, tentunya, juga konsistensi yang membawa kita untuk mengubah nasib ke depannya menjadi lebih baik. Oke Sobat Unibos, itulah akhir dari Education Talk podcast kali ini. Saya Fenika Salsabila Malaysia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.